kita kehadiran Presiden RTAR. RTAR itu apa sih Om? Republik Tembakau. Dibangun dari kepedulian kita yang sesama penikmat tembakau legal untuk menyuarakan satu suara bahwa kita punya hak konstitusional untuk bersuara. Oke. Jadi ini basicnya adalah orang-orang yang selama ini perokok yang dalam tanda kutip dimusuhin oleh Departemen Kesehatan. Iya, saya berpikir bukan dimusuhi, mereka belum mengerti aja bagaimana kita berjuang untuk menikmatkan diri dengan rokok, menjaga kesehatan masyarakat lewat dana hasil bagi cukai tembakau. Oke, ini sangar ya. Mungkin lebih belum mengenali ya. Karena selama ini juga aku nggak pernah dengar sih soal sosialisasi dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan di wilayah tembakau. Saya boleh berpikir begini, ini Kementerian Kesehatan itu luar biasa, sebuah organ yang dibuat oleh pemerintah yang betul-betul sangat membantu rakyat di sini. Kita lihat bagaimana penanganan beliau ini dalam masalah corona, itu luar biasa. Walaupun ada kekurangan di situ, tapi harus kita apresiasi. Seperti halnya juga harus kita kritik ketika beliau ini membuat suatu peraturan atau kebijakan yang nggak masuk akal misalnya, atau kurang tepat begitu. Ingat, Kementerian Kesehatan adalah milik warga negara Republik Indonesia, milik kami juga kok Pak Geceng, ya toh? Oh ya Om Niko, ada yang lucu nih. Ngomong-ngomong tadi peraturan yang nggak masuk akal ya, aku baru belum lama inilah baca dari detik.com. Jadi tagline beritanya itu Kemenkes jelaskan aturan kemasan rokok bukan polos. Berarti kan berhubungan dengan penggantian bentuk kemasan, gambar kemasannya. Oke. Ini gimana nih menurut itu kalau menurut saya dari kata-kata itu bahwa ada yang beredar bahwa kemasan itu dibuat polos, padahal dari Kemenkes itu berkata bahwa ini bukan polos, tapi artinya akan dirubah, betul. Nah, jadi ada kewenangan dari pihak produsen, ya toh. Intinya rokok itu pertama sudah bukan lagi barang yang untuk dipromosikan secara umum. Saya pikir produsen sudah tidak melakukan itu, gitu kan. Bahkan mereka dikebiri dari sponsorship ke olahraga, mereka juga terima-terima saja. Iya, betul. Efeknya ke bulu tangkis kita. Padahal itu mensupport anak-anak juga untuk berkembang. Iyalah, mewujudkan mimpi anak-anak untuk menjadi kebanggaan bangsa. Tiba-tiba harus dipotong begitu saja. Nah, itu masa lalu. Ini lucunya lagi, alasan salah satunya adalah untuk menurunkan tingkat pengguna rokok, terutama anak di usia dini. Alasannya itu. Ini kan berhubungan dengan anak-anak lagi nih. Sebentar. Sekarang kita setel mode akademisi dan berpikir cerdas. Hubungannya apa? Dengan mengganti kemasan untuk menekan konsumsi rokok untuk anak di bawah usia 18 tahun. Hubungannya apa? Padahal aturan selama ini sudah sangat ketat sebetulnya ya. Kita pengguna rokok sampai hafal bahwa di situ ditulis dilarang menjual rokok kepada anak di bawah umur. Di bawah usia 18 tahun. Itu kan sudah ada peraturannya. Jelas. Sekarang begini. Ini asumsi. Ditambah ancaman bahwa rokok membunuhmu. Iya, betul. Dengan gambar-gambar yang mengerikan. Ada 3 hal yang saya mesti bicarakan. Yang pertama, undang-undang dibuat ini nggak nyambung. Ya toh? Yang kedua, bukankah sudah ada peraturan seperti ini, tinggal ini dimaksimalkan, tangkap yang menjual kepada anak di bawah umur. Pertama itu. Kita sebagai orang tua beri pesan moral yang kuat bahwa jangan menyuruh anak-anakmu untuk beli rokok. Ini kan berarti ada sistem yang tidak berjalan. Bukannya memperbaiki sistem, tapi membuat peraturan baru yang ujung-ujungnya malah lucu. Itu yang jadi kesannya muter-muter ya? Muter-muter. Jadi untuk mencegah anak-anak di bawah umur ini aktif merokok, yang pertama dari keluarga sendiri. Si bapak yang perokok ini atau si ibu yang perokok ini harus bisa memilah, jangan melibatkan anak-anak ketika dia akan menikmati rokok. Satu itu. Betul. Yang kedua,
mungkin ini sistem penegakan hukum kita. Penegakan hukum intinya. Di Pemkab sendiri biasanya sudah punya Satpol PP yang harus melototin perda-perda itu. Betul. Kemudian saya tidak tahu apakah polisi ini punya hak untuk ikut melototin itu. Kalau perlu ada tindakan hukum. Kalau perlu ada tindakan hukum Iya. bahwa si menjual ini kepada anak di bawah umur, Iya. lo tak tangkap Betul. dengan pasal ini. Ya. Resikonya ini kan harusnya begitu. Jadi kalau ini berjalan, saya pikir itu lebih efektif daripada sekedar ngomong Iya. soal bungkus. Karena Betul. kalau cuma merubah bungkus doang, tapi tindakannya itu masih abu-abu. Ini apa yang mau diturunkan? Ya, itu masalahnya. Saya mau cerita sedikit. Hmm. Bagaimana dulu sosialisasi yang dibuat oleh bapak-bapak kita kepolisian. Waktu zaman dulu kita, tahun 80-an helm itu barang yang sunnah aja, Ya, bukan wajib. betul. Tapi luar biasa, beliau-beliau itu membuat peraturan sehingga akhirnya tanpa ada polisi pun kita merasa bahwa ke kantor kita wajib pakai helm. Keterlibatan, maksudnya hubungannya bagaimana peraturan pemerintah yang ditulis di setiap bungkus rokok dilarang menjual rokok kepada anak di bawah umur. Itu sudah disosialisasikan, dikuatkan lagi dan diberi tindakan. Mungkin salah satunya kan Berangkat starting point-nya dari situ Dari aja situ sudah luar sangat biasa. ya efeknya. Satu hal bagaimana caranya? Begitu loh. Kita sering nonton di mana-mana itu ada penerapan ketika kamu mau beli rokok, tunjukkan ID card. ya itu. Oke. Misalnya pakai ceng. Setahu saya di Malaysia melakukan itu. Oke. Ya. Misalnya pakai ceng. Beli rokok, ya nggak perlulah diminta ID card. Mukanya saja udah old school. Tapi ketika sudah ada gambaran, minta. Ya toh, peraturannya ini dikenakan kepada penjual. Ya. Ya, bukan kepada bungkus rokok. Kan nggak nyambung, Pak. Nyambung. Ya toh, kalaupun nih, saya mau kasih tahu. Kalaupun ini bungkus rokok dibuat transparan, ya toh, kalau penjualnya tetap menjual kepada anak kecil, tidak akan kena target yang 9,4% Ya. itu. Ya sama ini juga, mungkin kalau misalnya mau merubah, selama ini kan tulisannya kecil nih, kalau digedein sih masih masuk akal. Nggak apa-apa, Tulisan sebenarnya, iya, nggak karena apa-apa. itu bentuk campaign yang dilakukan Ya. oleh pemerintahan ya. Saya mau kasih contoh nih. Saya mau pertanyaan bebas ke Pak Eceng. Pak Eceng, podcast ini dibuat untuk apa? Ini masalah. Satu, kalau misalnya pemerintah membuat saluran di mana aspirasi para penikmat rokok legal itu dibuat, podcast ini butuh nggak? Enggak. Itu Nggak perlu. titik poinnya. Artinya perlu. apa? Komunikasinya harus berjalan antara kita konsumen, ya toh, itu didengar juga suaranya. Yang lucu begini, ketika peraturan dibuat, kita tidak dilibatkan. Kita objek loh, Pak. Kita yang menyumbang. Didengar, didengar, ya toh. Berarti kan Gitu. selama ini komunikasinya cuma satu arah, Ya. nggak dua Ini arah. misalnya Ertar ini kan sekian juta orang perokok yang bergabung di Ertar di seluruh Nusantara ini berhenti membeli rokok pabrikan. Oke. Pabrikan berhenti membeli ya. Membeli, Oke. berhenti membeli. Tapi kita tidak menghilangkan kesenangan kita untuk merokok. Artinya kita punya pilihan bahwa kita bisa beli langsung ke pasar dengan tembakau urek, Ya. atau kita beli ke toko dengan tembakau tis yang sudah Iya. diolah. Risiko buat negara apa? Pertama, resiko buat kita itu legal. Peraturan pemerintah jelas bahwa rokok yang dirajang lalu Diiris. dikeringkan tanpa dibumbui atau tanpa dibungkus apapun itu tidak terkena cukai. Artinya ketika kita konsumsi, kita perjualbelikan tanpa dibungkus dengan bungkus yang lain, itu legal. Itu yang pertama. Kedua, risikonya ratusan triliun tidak akan masuk, Pak. Ke 40%-nya dana BPJS. Dari mana duitnya? Bukankah kita ratusan triliun per bulan, per tahun? Katanya Padahal untuk Pak Keceng tadi cerita kan, anggaran negara itu APBN kita APBN kita 2003 2004 Berapa, Pak? 2024 itu lebih dari 60% sumbangan dari dana cukai dan pajak. berarti goyang nggak, Pak? Ya minimal saya pengennya Menteri Kesehatan tidak gajian. Ya. Berarti kan ada sunatan massal. Iya. Ini nanti apa namanya seperti domino. Ya, Ya, efek toh? domino. Efek dominonya akan sini. Sepertinya ini kecil sekali. Tapi ketika kita penikmat tembakau merasa pertama kita hampir 3 kali lebih loh, Pak, untuk bayar pajak dan cukai. Ya. Ya toh? Pertama kita beli cukai. Ya toh? Dan di dalamnya ada unsur pajaknya. 2 toh. Di rumah kita kerja jadi
karyawan segala macam, kita kena pajak. 3. Harusnya strata perokok itu, ya toh, itu di atas dari strata yang lain. Kenapa? Kita memberi banyak uang untuk negara. Ya toh, mestinya harus lebih didengar. Tapi kita nggak mau. Apa? Semua warga negara equal, betul nggak? Ya. Ini nggak equal. Nggak equal itu gimana? Kita dihina-hina, dibilang sumber penyakit, membawa penyakit, nggak sopan, nggak apa segala macam. Tapi duit kita diminta. Ini diminta. Nah ini ada yang lucu lagi nih Om Niko. Di berita yang aku baca tadi di detik.com, Kementerian Kesehatan, dia bilang gini, kan kami ada partisipasi publik, masukan pasti ada, tetapi kan kepentingan pasti berbeda. Perbedaan itu kan kami lihat karena studi-studi dari universitas sudah jelas dan terpercaya. Studi-studi. Ya, nah ini yang jadi poinnya kalau aku menangkapnya adalah partisipasi publiknya seperti apa. Apakah hanya di wilayah yang mereka tahu, atau ini dibuka secara publik benar? Public hearing penting. Udah gitu datanya, mari kita uji. Iya. Begitu loh. Jangan sekedar ngomong, saya punya data. Iya. Datanya mana? Ayo kita uji. Pertama data. Data itu harus juga ada kolerasinya dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Data misalnya dengan Amerika, itu nggak sesuai dengan data yang ada di Indonesia. Kenapa? Misalnya data di Australia. Australia tidak punya budaya kretek. Di Indonesia punya budaya kretek. Itu yang masalahnya. Nah, intinya begini, ada budaya, ada kebiasaan, ada faktor ekonomi di situ. Hajat hidup orang banyak. Pak Keceng, coba kita bayangkan. Saya juga ingin memberi rasa yang berbeda dari aroma yang